Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Sophia dari kelas 2A dengan NPM 2035222783, mata kuliah akuntansi, studi ilmu administrasi negara, STIA 11 April Sumedang. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode saat perusahaan menyiapkan laporan keuangan. Jurnal penyesuaian adalah sebuah jurnal yang disusun saat terjadinya perubahan saldo dari sebuah akun. Jadi, pencatatan perubahan saldo di dalam akun tersebut nantinya akan mencerminkan saldo real. Jumlah ini adalah saldo sesungguhnya yang ada di akhir periode. Dengan demikian, kita tahu bahwasannya jurnal penyesuaian ini akan dicatat pada akhir periode. Hal ini dilakukan sebelum worksheet atau penyusunan kertas kerja diatur. Ini juga disusun setelah menentukan hasil dari neraca saldo. Nah, secara garis besar, dapat kita simpulkan bahwasannya jurnal penyesuaian ini akan digunakan sebagai penetapan saldo, yaitu penetapan saldo akhir. Biasanya, jurnal ini akan dimasukkan pada catatan di dalam buku besar sebuah akun. Nah, jurnal ini akan menentukan jumlah pendapatan maupun beban secara bersih. Nah, selanjutnya yaitu tujuan jurnal penyesuaian. Nah, untuk memahami lebih lanjut, maka berikut akan kita bahas apa saja sih yang menjadi tujuan dari sebuah jurnal ini. Nah, yang pertama, yakni untuk bisa memastikan adanya mixed account. Mixed account ini sendiri adalah beberapa akun yang masih tergolong akun campuran. Akun-akun seperti ini ada dua jenis, yakni akun nominal dan akun real. Yang kedua yaitu agar di akhir dari sebuah periode, akun-akun real bisa menunjukkan jumlah yang pasti. Nah, ini diutamakan bagi akun real yang berjenis hutang dan aktiva dalam sebuah neraca. Yang ketiga yaitu untuk menampilkan jumlah pendapatan yang ada di dalam akun-akun nominal pada sebuah periode akhir. Nah, jadi kita bisa menemukan jumlah beban beserta jumlah pendapatan yang valid. Yang keempat yaitu meminimalisir adanya kesalahan akibat pos-pos antisipasi. Yang kelima yaitu menjaga sebuah konsistensi yang sudah ditampakkan berdasarkan petunjuk dari sebuah buku pedoman. Nah, fungsi jurnal ini adalah mengupdate saldo dari akun-akun yang dimiliki perusahaan yang kemungkinan memerlukan penyesuaian. Kenapa penyesuaian diperlukan? Karena akuntansi kita mengenal prinsip accrual basis, yaitu pengakuan atas pendapatan dan beban harus dilakukan pada saat terjadinya. Di dalam accrual basis ini, sehingga di akhir periode ini kita harus memastikan bahwa revenue dan expense itu harus benar-benar diakui besar yang sudah terjadi. Tidak peduli apakah kas sudah masuk atau kas sudah dikeluarkan. Atau dengan accrual basis pada akhir periode, pendapatan dan beban harus diakui besar yang sudah terjadi walaupun posisi kas sudah diterima atau dikeluarkan. Akun-akun yang bisa memerlukan penyesuaian ada dua macam. Yang pertama yaitu akun yang ditangguhkan atau deferred akun, dan yang kedua yaitu akun yang terhutang atau accrued akun. Yang pertama yaitu deferred akun. Apa sih yang dimaksud deferred akun? Nah, deferred akun adalah akun yang dimana satu kasnya sudah muncul tapi kegiatan yang sebenarnya belum terjadi. Sehingga dalam pencatatan ini harusnya nanti kalau di laporan keuangan satu deferred akun belum boleh diakui sebagai deferred revenue. Deferred akun dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu deferred revenue,
yaitu akun di manakah sudah muncul namun kegiatan sebenarnya belum terjadi atau tidak boleh diakui sebagai revenue dalam laporan keuangan. Yang kedua yaitu deferred expense adalah transaksi terkait kas yang sudah dikeluarkan namun kegiatan belum terjadi, maka harus dilakukan penyesuaian pada akhir periode. Sama dengan deferred revenue, yaitu transaksi terkait kas yang sudah diterima namun kegiatan belum terjadi, maka harus dilakukan penyesuaian pada akhir periode. Nah, yang kedua yaitu accrued akun. Accrued akun adalah laporan keuangan akrual basis pencatatan pendapatan dan biaya pada periode saat terjadinya suatu transaksi, bukan pencatatan laporan keuangan saat pendapatan diterima ataupun dibayarkan, seperti yang bisa ditemukan dalam laporan keuangan berbasis kas atau cash basis. Nah, hal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu accrued expense, yaitu adalah beban yang telah terjadi pada periode yang bersangkutan dan harus dibebankan pada periode yang bersangkutan tetapi belum dibayarkan. Yang kedua yaitu expense akun adalah pendapatan yang telah dihasilkan tapi belum dicatat di akun pendapatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.